Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Allah Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha memperhatikan. Pada suatu malam Umar bin Khattab melakukan pengawasan terhadap rakyatnya, kontrol terhadap rakyatnya, ingin mengetahui keadaan rakyat. Hingga sampai di sebuah rumah. Di rumah seorang penjual susu. Pada saat berdekatan dengan rumah itu, Umar bin Khattab mendengarkan perkataan seorang ibu ini kepada putrinya. Apa kata ibu penjual susu ini kepada putrinya? Nak, ambilkan ibu air dan campurkan ke dalam susu ini. Lalu apa kata putrinya? Putrinya menjawab, wahai ibunda, bukankah Umar bin Khattab khalifah melarang kita mencampur air susu dengan air? Mencampur susu dengan air. Lalu apa kata ibunya? Wahai anakku, sesungguhnya Umar bin Khattab tidak tahu dan tidak menyaksikan apa yang kita lakukan. Lalu putrinya yang masih gadis itu menjawab, wahai ibu, Umar bin Khattab memang tidak melihat kita. Tidak tahu apa yang kita lakukan. Akan tetapi Tuhannya Umar bin Khattab maha melihat dan maha menyaksikan. Mendengar percakapan itu, Umar bin Khattab segera menandai rumah tersebut, lalu segera pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, Umar bin Khattab mengumpulkan semua anak laki-lakinya. Apa kata Umar bin Khattab kepada semua anak laki-lakinya? Wahai keluargaku, ada seorang putri penjual tukang susu yang aku ingin agar putrinya ini menjadi keluarga besar bagi Umar. Aku tidak ingin putri ini menjadi keluarga orang lain, tapi aku ingin putri ini menjadi keluarga Umar. Adakah di antara kalian, wahai putra-putraku, yang mau menikahi putri itu? Semua anaknya terdiam karena belum melihat putri tersebut. Tetapi karena mendengar anak-anaknya diam, semuanya Umar bin Khattab berkata, jika kalian tidak ada yang mau menikahinya, maka Umarlah yang akan melamarnya dan menikah dengannya. Akhirnya putra Umar yang bernama Asim mau menikahi putri tersebut. Merupakan sebuah keberkahan. Kemudian dari keturunan ini lahirlah seorang khalifah terkenal yang dikenal dengan keadilannya, yang dikenal dengan kemakmuran pemerintahannya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Lahir dari keberkahan perkataan seorang ibu, seorang putri yang mengatakan, jika Umar tidak melihat, sesungguhnya Allah maha melihat. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan, kisah-kisah tadi yang saya sampaikan adalah hadiah. Hadiah untuk para pedagang yang sering berkhianat, yang sering mencampur bahan berbahaya yang dikonsumsi oleh anak-anak bangsa ini. Kepada dokter yang mungkin mengoperasi seseorang yang sedang terkena penyakit padahal tidak perlu dioperasi. Kepada pedagang, kepada teknisi, kepada seluruh bidang di negeri ini, kepada pejabat, kepada para koruptor. Tidakkah Anda tahu bahwa Allah menyaksikan, Allah maha melihat? Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Sungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang perkara-perkara gaib, dan Dia mengetahui apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, apa yang ada di darat, apa yang ada di laut. Tidaklah jatuh daun ataupun biji dalam kegelapan bumi kecuali Allah maha mengetahuinya. Perhatikan ayat itu. Mari kita hayati ayat itu. Apa guna daun jatuh diketahui? Tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Apa gunanya biji jatuh? Perlu diketahui. Padahal tidak ada gunanya dengan pahala dan dosa. Jika biji jatuh, daun jatuh, lalu Allah ketahui dan Allah catat, tidakkah perbuatan hamba yang bermaksiat dan durhaka kepada Allah, tidakkah perbuatan hamba dalam bentuk ketaatan lebih layak untuk dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha melihat.
Allah Ar-Raqib bukan berarti yang dilihat, awasi dan dilihat adalah perbuatan-perbuatan jahat saja. Tetapi saat kita berbuat baik, saat kita berniat baik, Allah Maha melihat niat baik kita. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Perhatikan bagaimana merasa diawasi, merasa diperhatikan Allah. Tidak hanya ketika kita ibadah dalam bentuk sholat, tidak hanya ketika kita berada di masjid. Bahkan ada sebuah doa yang mungkin jarang kita panjatkan. Bahkan yang memanjatkan pun jarang memaknai doa ini. Dan doa ini dari Rasulullah SAW, doa berpergian. Yang bunyinya adalah, Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, Engkau adalah temanku, sahabatku di dalam perjalanan. Lihat bagaimana seorang muslim tidak pernah merasa sendiri. Lihat bagaimana seorang muslim bukan hanya meyakini Tuhan itu ada. Tuhan itu ada, pengetahuan yang semua makhluknya pasti mengakui. Yang hebat itu bukan karena kita mengakui Tuhan ada. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengingkari bahwa Tuhan itu ada. Tidak ada satupun makhluk yang tidak bertuhan. Bahwa mengakui Tuhan itu ada, itu tidak hebat. Tetapi yang hebat adalah ketika kita merasa Tuhan itu dekat. Itulah nama Allah Ar-Raqib.